Hari ini kita akan masuk ke bagian ke-7. Ya, kita akan membahas tentang pengendalian operasional. Kita akan membahas tentang pengendalian operasional. Bagaimana kita mengendalikan aktivitas operasional? Di sini ketika kita bilang operasional, ini artinya adalah pengolahan makanan itu sendiri. Ya, mulai dari menerima bahan baku sampai ke pengiriman produk jadi. Ya, jadi proses produksinya. Tadi kan kita berbicara tentang pendukungnya ya, personal itu pendukungnya, maintenance juga pendukungnya. Nah, di sini kita berbicara tentang core prosesnya. Oke, apa saja yang harus dipenuhi? Yang pertama, kita harus memiliki deskripsi produk. Produk apa sih yang kita akan buat, produk apa yang akan kita produksi, gunanya apa? Agar kita mengenal produk kita, sehingga kita bisa melakukan assessment terhadap bahaya keamanan pangannya dengan baik. Ya, jadi kita harus kenal dulu nih sama produknya, baru kita bisa melakukan assessment terhadap bahaya keamanan pangan yang berpotensi merusak makanan tersebut. Nah, apa saja sih yang harus dianalisa, apa saja yang harus diakses? Yang pertama adalah tujuan penggunaan pangannya, produk kita ini untuk apa? Tentu saja ya, standar pengolahan, persyaratan hygiene-nya untuk makanan yang ready to eat, gitu ya. Dengan makanan yang dimasak dulu akan berbeda. Ya, kalau dimasak dulu berarti kan nantinya akan ada pengendalian keamanan pangan di tingkat konsumen gitu. Ketika ready to eat ya, berarti kan beban pengendalian keamanan pangannya semua ada di produsen. Ya, jadi kita harus tahu dulu tujuan penggunanya untuk apa nih. Maka ini nanti akan menetapkan tingkat keketatan dari pelaksanaan GMP-nya. Ya. Kemudian produk tersebut apakah ada untuk pengguna khusus? Sama. Keketatan hygiene untuk produk yang dikonsumsi oleh bayi tentu akan berbeda dengan keketatan hygiene untuk produk yang dikonsumsi oleh orang dewasa. Ya, bayi tentu harus lebih bersih, lebih standar-standarnya pun juga akan berbeda gitu ya, karena kan saluran pencernaan bayi ini masih belum matang sempurna seperti saluran pencernaan orang dewasa. Beberapa spesifikasi relevan karakteristik penting yang berhubungan dengan pangan seperti informasi alergen. Kita harus melakukan analisa terhadap karakteristik keamanan pangannya, baik secara biologi, kimia, dan fisik. Ya, jadi produk kita ini akan dibilang aman ketika secara biologi dia kondisinya seperti apa. Kandungan mikrobiologi maksimumnya nih apa saja dan jumlahnya maksimal berapa. Kimianya apa saja sih yang boleh, misalnya ada logam beratnya maksimal berapa, misalnya ada alergennya, misalnya ada mycotoksinnya gitu ya. Ini jumlahnya berapa yang dibilang aman. Kemudian fisik, cemaran-cemaran produk, cemaran-cemaran benda asingnya yang dibilang aman ya ukurannya berapa. Ya, ini nanti yang harus kita assess. Kemudian setiap batasan relevan yang ditetapkan untuk makanan mengikuti batasan. Kita tadi sudah menetapkan jenisnya apa saja, batasannya mengacu kemana. Nah, misalnya kita mengacu ke BPOM gitu ya, BPOM kan punya nih ya persyaratan mikrobiologi pangan, persyaratan logam migrasi logam berat pangan, itu kita bisa mengacu ke situ. Ya. Kemudian instruksi yang diberikan untuk penggunaan selanjutnya, ya tadi apakah harus dimasak terlebih dahulu? Apakah harus disimpan di suhu tertentu? Ya, apakah harus dipanaskan terlebih dahulu, gitu ya? Penyimpanan produk dan bahan kemasan makanan yang digunakan. Ya, untuk produk yang akan dipanaskan, berarti nanti plastiknya harus yang seperti apa? Untuk produk yang akan didinginkan, berarti plastiknya harus yang seperti apa? Ya, jadi di bagian ini kita harus mengenali produk kita. Ya, untuk kita bisa melakukan assessment terhadap bahaya keamanan pangan yang nantinya mungkin muncul, serta tingkatan pengendalian yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah penyusunan diagram alir. Ya, di sini kita harus membuat urutan diagram alir proses untuk setiap tahapan pada proses produksi makanan kita. Mulai dari penerimaan bahan baku, tiap langkah tahapan proses sampai dengan pengemasan, sampai dengan pengiriman.
Ya, untuk apa? Untuk kita tahu nantinya kita bisa melakukan analisa bahaya keamanan pangan ya dari setiap langkah kerja pada proses produksi. Ya, jangan sampai ada bahaya keamanan pangan yang muncul nih pada langkah kerja yang tidak terdeteksi. Ya, misalnya nih kita kita produksi yang pakai mixer gitu ya, yang pakai mixer besar gitu ya. Ketika kita menggunakan mixer, ya, ini kan ada logam yang berputar secara terus-menerus, ya. Yang bisa jadi logam yang berputar secara terus-menerus dia akan bertumbuhkan dengan logam lainnya. Yang mana ketika dia bertumbuhkan dengan dengan logam lainnya, bisa jadi menyebabkan pecahan logam yang menjadi bahaya keamanan pangan. Nah, bahaya-bahaya seperti itu yang nantinya harus kita assess. Ya, assessnya melalui apa? Diagram alir. Kita lihat di sini, diagram alir menunjukkan urutan dan interaksi semua langkah proses dalam operasi. Jadi dalam semua langkah proses untuk produksi, ya, ini semua harus muncul nih langkah-langkah tahapan prosesnya. Ya. Kemudian bahan-bahannya masuknya di tahapan mana saja, produk sampingnya keluarnya di mana saja, itu juga harus muncul dalam diagram alir. Ya. Boleh digunakan untuk beberapa jenis dengan proses yang serupa. Ya, jadi nggak perlu misalnya kita bikin ada berapa produk, ya ada 5 produk gitu ya. Kemudian kita membuat 5 diagram alir, nggak perlu. Kalau ternyata tahapan prosesnya sama, maka boleh diagram alirnya disatukan. Oke, jangan lupa lakukan verifikasi diagram alir di area proses untuk memastikan diagram alir yang sudah kita buat, ya, ini sudah sesuai belum dengan dengan apa yang terjadi di lapangan. Gitu ya, verifikasi diagram alir pada proses, membandingkan ya diagram alir yang sudah kita buat, yang ada di dokumen, yang ada di kertas dengan yang ada di lapangan. Oke. Selanjutnya, setelah mempertimbangkan deskripsi produk dan proses Food and Beverage Organization ya harus menentukan menggunakan informasi yang relevan. Apakah yang sudah kita rencanakan sebelumnya ini cukup efektif untuk mengendalikan potensi bahaya pangan yang ada pada produk kita. Ya, makanya tadi di awal pemenuhannya mungkin beda-beda nih untuk setiap jenis industri. Karena ini, dengan kita melakukan analisa produk akhir dan diagram alir gitu ya, kita tahu pemenuhannya harus seperti apa untuk mengendalikan bahaya yang mungkin muncul pada produk kita. Ya, apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita buat, apakah memang efektif untuk mengendalikan bahaya pada produk? Apabila sudah efektif, ya sudah gitu. Tapi apabila ternyata belum efektif, maka perlu disesuaikan kembali gitu ya. Mungkin perlu dipertimbangkan lagi apa sih yang harus dirubah, apa sih yang harus disesuaikan kembali dengan kondisi di lapangan. Oke. Nah, selanjutnya adalah pengendalian kontaminasi. Ya, kemarin sempat ada pertanyaan gitu ya. Kemarin sempat ada pertanyaan terkait dengan kontaminasi fisik. Nanti kita akan bahas di bagian ini ya, bagian pengendalian kontaminasi. Ya. Kontaminasi tadi seperti yang sudah kita bahas di awal terbagi menjadi 3, ya, menjadi 3 kelompok: biologi, kimia, dan fisik. Biologi berarti yang sumbernya dari biologi. Nah, dalam konteks keamanan pangan, ketika kita berbicara tentang bahaya biologi, kita berbicara tentang mikroba. Ya, kita berbicara tentang bakteri, kita berbicara tentang kapang kamir, kita berbicara tentang virus gitu ya. Tikus itu bukan bahaya biologi, tapi bakteri yang dibawa oleh tikus itu adalah bahaya biologi. Ya, jadi ketika kita membahas tentang biologi di sini, kita berbicara tentang mikrob. Ya. Kemudian bahaya kimia adalah apa-apa saja zat kimia yang ada pada produk atau ada lingkungan ya, pada lingkungan atau pada alat ya, yang mungkin mengkontaminasi baik sengaja maupun tidak. Ya, termasuk yang sengaja ditambahkan lah. Memangnya ada Kak kita sengaja menambahkan bahaya? Bisa jadi loh ternyata kita menambahkan potensi bahaya pada produk.
Misalnya apa? BTP, ya, bahan tambahan pangan. Ketika kita menggunakan bahan tambahan pangan lebih dari angka yang telah ditetapkan oleh peraturan, ya, oleh BPOM, maka dia akan menjadi bahaya. Ya, dan itu masuk dalam kategori bahaya kimia, baik yang secara alami maupun ditambahkan. Nanti kita akan bahas lagi ya. Kemudian kita juga akan membahas bahaya yang ketiga, yaitu bahaya fisik. Nah, bahaya fisik adalah bahaya yang apabila sampai tertelan dia dapat menyebabkan sakit atau kematian. Ingat, dapat menyebabkan sakit atau kematian. Ya, hati-hati, rambut bahaya fisik bukan, Kak? Kita kalau nelen rambut nih, sakit nggak? Enggak ya. Kalau kita telen rambut nih, tapi rambutnya selembar ya, bukan yang sekonde gitu ya, bukan yang segede konde ketelen ya. Serem sih itu gitu. Tapi kalau rambutnya misalnya selembar, kemudian tidak sengaja tertelan gitu ya, sakit nggak? Enggak. Mati nggak? Enggak. Jijik? Iya. Ya, tapi kan tadi kita sudah membahas ya bedanya kualitas dengan keamanan pangan. Ya. Tapi ada potensi ternyata dari rambut ini yang kita nggak tahu adalah kapan terakhir si pemilik rambut keramas. Kalau dia sudah lama nggak keramas, kebayang nggak ada bakteri apa saja yang nempel di rambut tersebut ya. Jadi rambut kenapa nggak boleh sampai masuk ke dalam makanan karena berpotensi sebagai media untuk menyebarkan bahaya biologi. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan membahas tentang kontaminasi fisik. Kemarin sempat ada pertanyaan, Bu, kalau ternyata di area produksi kita ini terpaksa ada kaca, ya, atau akrilik, apa yang harus kita lakukan, bagaimana pengendaliannya? Sebenarnya rekomendasinya adalah hilangkan potensi kontaminasi fisik. Potensi kontaminasi fisik ini maksudnya apa sih? Ya, potensi yang mungkin muncul ya dari barang-barang yang mudah rusak di dalam area proses, misalnya kayu. Ya, kita kan kalau pakai kayu gitu ya, pakai spatula kayu ngaduk apa namanya? Dodol gitu ya. Kan kita nggak tahu itu ada potekan yang patah nggak, apalagi kan dodol kan harus kuat ya. Dodol kan harus kuat, ada potekan yang patah nggak di situ? Kalau ada yang patah di situ, kalau tertelan manusia, si kayunya itu bisa menyebabkan saluran pencernaan luka nggak? Kalau iya, berarti dia menjadi sumber bahaya fisik. Hindari penggunaan kayu. Kaca. Kaca, ada potensi pecah nggak? Kalau pecah, serpihannya masuk ke dalam makanan, tertelan, menyebabkan luka nggak? Kalau iya, hindari penggunaannya. Tapi kan Kak, kadang-kadang kita nggak bisa menghindari, kita harus banget pakai. Kalau nggak gitu, kita reaksinya yang diharapkan nggak dapat. Misalnya kan ada beberapa pembuat roti-roti yang artisan itu ya, yang roti-roti zaman sekarang apa sourdough gitu ya. Oh nggak bisa, pernah tuh klien, oh nggak bisa Bu, dia harus pakai kayu karena kalau nggak pakai kayu nanti pengembangnya nggak sempurna. Oke, silakan gunakan, tapi lakukan pengendalian secara frekuensi. Ya, frekuensi pengendaliannya lakukan secara rutin. Ya, pastikan keutuhan kondisinya gitu ya. Lakukan perlindungan, misalnya kita punya ruangan yang ada jendela kacanya, berikan perlindungan, kasih lapisin dengan kaca film, ya lapisin dengan apa, pelapis itu ya, kaca film ya istilahnya, kaca film. Jadi kalau dia pecah, dia akan menempel di situ, dia tidak akan semrawut kemana-mana dan mengkontaminasi produk. Ya, atau misalnya kalau untuk bahaya fisik yang logam ya, kita bisa menggunakan magnet trap atau metal detector. Ya, harus ada magnet trap, bisa jadi ada magnet trap atau metal detector untuk mengidentifikasi nih, ada logam yang masuk nggak ke dalam produk ini. Ya, harus ada prosedur yang harus diikuti personel jika terjadi kerusakan. Nah ini kaitannya dengan pemantauan tadi. Boleh nggak digunakan ya kalau terpaksa banget? Boleh. Kan kita kan kalau kita ngomongin tentang sistem manajemen keamanan pangan, kita berbicara tentang mengendalikan risiko. Ya,
Terkadang risiko tidak bisa dihilangkan, tapi kita bisa tekan. Gimana cara nekannya? Ya tadi, kasih perlindungan. Kalau nggak bisa dikasih perlindungan, monitoring. Harus ada prosedurnya. Bagaimana cara melakukan monitoring, termasuk di dalamnya apa yang harus dilakukan apabila terjadi ketidaksesuaian. Kalau ada kaca pecah, apa yang harus dilakukan? Kalau ternyata kayunya ditemukan, oh ternyata ada yang gompal gede, nggak tahu gompalannya di mana, apa yang harus dilakukan? Ya, itu harus ada prosedurnya secara tertulis. Oke. Selanjutnya adalah kontaminasi kimia. Kontaminasi kimia ini bisa muncul baik ditambahkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya, bisa berarti ya bisa jadi dia munculnya ya udah dari alam. Contohnya apa sih kalau dia munculnya dari alam? Logam berat. Ya, logam berat biasanya dia akan mengkontaminasi bahan-bahan ya karena kandungan logam berat pada tanah, pada air gitu ya. Kita sudah dengar isu kalau di kita sudah dengar banyak isu ya bahwa seafood di Jakarta itu sudah terlalu banyak mengandung logam berat sehingga sudah tidak terlalu baik lagi untuk dikonsumsi. Ya, itu termasuk dalam kontaminasi kimia ya yang ditambahkan secara tidak sengaja. Termasuk di dalamnya adalah mycotoxin ya. Racun yang dihasilkan oleh jamur, biasanya dia ada di produk kacang-kacangan. Ya, atau susu juga ada, gandum juga ada. Ya, mycotoxin. Itu adalah yang terdapat secara alami. Logam berat, mycotoxin, alergen. Ya, alergen itu kenapa kok alergen jadinya kimia, bukannya dia biologi ya reaksi tubuh. Yang kita maksud sebagai bahaya alergen adalah histaminnya yang disemprotkan ya oleh tubuh. Ya, histaminnya kan kimia ya, gitu. Itu adalah bahaya kimia. Nah, bahaya kimia juga bisa jadi ya muncul akibat penambahan secara sengaja. Ya, misalnya tadi kita sudah berbicara tentang zat aditif. Aditif makanan adalah alat bantu pengolahan yang mungkin akan menjadi sumber bahaya ketika kita melakukan pengendaliannya tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ya, bahan tambahan pangan gitu ya. Kalau ada yang bilang mecin berbahaya, iya mecin berbahaya memang. Gitu. Ketika apa? Ketika konsumsinya melebihi angka yang telah direkomendasikan. Ya, jadi ada nih aturannya ternyata untuk penggunaan maksimal setiap bahan tambahan pangan. Kontaminasi kimia juga bisa muncul dari residu bahan sanitan. Ya, tadi residu-residu sabun ya yang kita gunakan untuk cuci alat-alat kita ya yang tidak dibilas secara bersih dan ternyata bukan sabun food safe, maka dia bisa menjadi sumber bahaya kimia. Ya, yang cuci piring pakai deterjen, nuduh-nuduh padahal ternyata saya sendiri gitu waktu masih kuliah dulu ya. Nah, kemudian selain itu ada juga pestisida. Penggunaan pestisida yang tidak tepat dan melebihi batas yang ditetapkan. Ya, itu juga merupakan sumber bahaya kimia. Bahaya biologi ya, bahaya biologi bakteri, kemudian virus ya, jamur, kapang. Ya, kita udah paham lah kalau bakteri ini terbagi menjadi dua, ya, ada bakteri patogen dan non patogen. Ya, bakteri patogen merupakan bahaya keamanan pangan yang saat ini paling diwaspadai gitu ya, karena bakteri patogen ini dia tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan pada produk pangan. Kenapa kok bakteri pembusuk dianggapnya tidak mematikan gitu, padahal kan kalau dimakan sama-sama diarenya gitu. Iya, karena bakteri pembusuk menunjukkan tanda-tanda kerusakan pada bahan. Ya, jadi manusia bisa mengidentifikasi kalau sudah busuk ya udah jangan dimakan. Tapi kalau patogen kan enggak ya. Dan ketika dia dimakan, dampaknya lebih berat gitu, menyebabkan kematian. Maka bakteri patogen dan bakteri pembusuk itu ya juga termasuk di dalamnya, masuk dalam kategori bahaya biologi. Oke. Nah, selanjutnya tadi di bahaya kimia kita sempat membahas tentang manajemen alergen gitu. Sempat membahas tentang alergen. Apabila produk kita mengandung alergen, ya ada zat-zat alergen dalam produk kita, maka organisasi harus melakukan manajemen alergen. Ya. Bagaimana caranya
alergen yang kita miliki tidak mengkontaminasi produk lain yang tidak mengandung alergen. Ya, karena kan kalau kita berbicara tentang alergen gitu ya, reaksinya akan sangat berbeda-beda pada setiap orang. Mungkin kalau ada beberapa yang gatal-gatal aja gitu. Tapi ada juga yang bisa sampai sesak nafas bahkan gagal nafas dan menyebabkan kematian gitu karena terjadi pembengkakan pada saluran nafas. Dan alergen, ketika kita berbicara tentang alergen, kita tidak berbicara tentang jumlah. Nggak ada orang alergen, oh kalau makan udang 1, nggak apa-apa. Tapi kalau makan udang 10 baru kambuh alergennya. Ya. Kalau alergen ya udah, udangnya mau 1 mau 10 ya sama-sama gitu, sama-sama bereaksi. Makanya kenapa alergen ini menjadi penting untuk di-manage. Ya. Terutama apabila kita menjual produk yang mengandung alergen dan tidak mengandung alergen pada area proses yang sama. Ya, jadi harus ada pemisahan. Nih, sistem manajemen alergen harus ada pada saat penerimaan selama proses produksi ya dan penyimpanan untuk mengatasi alergen yang telah diketahui. Ya, jadi kita harus melakukan analisa dulu. Produk kita mengandung alergen apa saja. Ya, dan kemudian kita sudah harus melakukan pemisahan sejak dari barang datang. Harus disimpan di rak yang berbeda, harus ditangani oleh orang yang berbeda. Jangan sampai orangnya habis pegang udang, ya, kemudian dia pegang beras gitu, ya, apalagi pegang langsung gitu ya, kan ini berarti dia habis bawa bahan alergen udang, kontaminasi, kemudian dia memegang bahan yang tidak mengandung alergen. Ini bisa berbahaya. Ya. Sistem manajemen ini harus mencakup pengendalian yang diterapkan untuk mencegahnya adanya alergen pada makanan yang tidak diberi label. Itu tadi. Ya, kita jualannya nasi sayur, bilangnya non alergen. Ternyata yang mengolah sayur sama dengan orang yang mengolah udang. Ya, dan tidak cuci tangan gitu ya, tidak cuci tangan, orangnya sama, menggunakan wajan yang sama gitu kan. Bisa jadi ada zat-zat yang tertinggal nih dari udangnya, ya, yang menempel di sayur sehingga orang nggak aware kalau ternyata sayur tersebut mengandung alergen. Oke. Pemisahan baik secara fisik atau waktu ya dengan pembersihan efektif antara makanan dengan profil alergen yang berbeda. Ketika terpaksa dilakukan proses produk alergen dan non alergen di tempat yang sama, lakukan pencucian ya ketika pergantian produk. Dan pencucian harus dilakukan dengan alat kebersihan yang berbeda. Jangan sampai tadi sisa-sisa alergennya nempel di sponsnya. Sponsnya dipakai buat nyuci barang untuk non-alergen. Ada potensi berpindah lagi. Jika perlu penjamah makanan, ya harus menerima pelatihan khusus tentang kesadaran alergen dan praktek pembuatan atau proses makanan terkait tindakan pencegahannya. Ya, jadi harus ada rencananya gimana caranya biar alergen ini nggak terjadi kontaminasi silang. Produk-produk yang tidak mengandung alergen ya dia akan tetap menjadi produk yang tidak mengandung alergen. Jadi jangan sampai ternyata dia terkontaminasi dengan produk-produk yang mengandung alergen. Kita kemudian lanjut ke bagian penerimaan bahan baku. Apa saja yang harus kita lakukan ketika kita melakukan aktivitas penerimaan bahan baku? Ya, ketika barang datang, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah verifikasi terhadap spesifikasi. Organisasi harus punya spesifikasi baik kualitas, baik mutu maupun keamanan pangan untuk setiap bahan baku yang masuk. Dan spesifikasi tersebut harus terdokumentasi, tertulis ya, bisa ditemukan kembali. Ya, jadi kalau misalnya kita pakai bahan susu, susunya harus seperti apa, kadar proteinnya berapa, atau kita pakai bahan pisang gitu, pisangnya kondisinya harus seperti apa, kandungan kimia, mikrobiologi, fisiknya harus seperti apa. Ini harus dideskripsikan pada spesifikasi bahan baku. Ya. Kemudian yang kedua adalah organisasi harus melakukan pengecekan kendaraan pengiriman. Kendaraan pengiriman yang digunakan untuk mengirimkan bahan pangan tidak boleh bercampur dengan bahan non-pangan, apalagi bahan-bahan yang beracun. Apabila terpaksa bercampur gitu ya, maka bahan makanan harus terlindungi oleh kemasan yang menekan potensi kontaminasi. Ya, jadi jangan sampai dia terkontaminasi ketika pengiriman.
Ya, ketika sudah datang di dalam organisasi kita, sudah datang di tempat kita, nih barangnya harus diperiksa, ya, diuji atau disediakan COA-nya, dicek COA-nya. Ya, dengan kita melakukan pengecekan, kita bisa lihat nih barangnya sudah sesuai belum dengan standar yang kita tetapkan. Oke. Metode verifikasi harus didokumentasikan, harus ada form pengecekan barang datang, wajib hukumnya. Ya, setiap barang datang harus ada form pencatatannya. Oke. Prosedur terdokumentasi penanganan barang yang tidak sesuai harus tersedia. Prosedur penanganan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Apabila ada barang datang yang ternyata nggak sesuai ini dengan standar barang yang sudah kita tetapkan, ya ini harus diapain? Harus tertulis. Ya, ada prosedurnya. Apa yang harus dilakukan tahapan-tahapannya? Misalnya harus dilakukan pemisahan terhadap barang. Ya, harus ada tahapannya secara tertulis sehingga dapat dipahami oleh semua orang. Ya. Aktivitas jaminan kualitas pemasok seperti audit mungkin sesuai untuk beberapa bahan jika diperlukan. Untuk bahan-bahan yang menurut kita sensitif, mudah rusak, kemudian dalam kedatangannya ternyata beberapa kali tidak sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan gitu ya. Silakan lakukan audit supplier untuk memastikan produk-produk kita memang sudah diolah sesuai dengan standar keamanan pangan sehingga bahan baku tersebut tidak memunculkan bahaya pada kita. Ya. Dokumentasi informasi penting untuk material yang masuk, misalnya rincian pemasok, tanggal penerimaan, jumlah harus disimpan. Kemarin kita sempat membahas tentang traceability. Tanggal kedatangan, informasi supplier, jumlah kedatangan, kondisi ketika datang, kode batch-nya, semuanya harus tertulis lengkap. Kenapa? Agar mudah untuk di-traceability, agar mudah untuk di-trace, ditelusuri kembali apabila terjadi ketidaksesuaian. Ya, identitas. Selanjutnya adalah kemasan yang digunakan. Ya. Kemasan yang digunakan tidak boleh memunculkan potensi kontaminasi apabila kita menggunakan plastik gitu ya. Pastikan plastiknya memang aman dan tidak memunculkan bahaya keamanan pangan. Gunakan plastik yang memang untuk makanan sesuai dengan jenisnya. Kalau produk kita panas, ya gunakan plastik tahan panas. Kalau produk kita tidak, ya gunakan plastik mana yang tidak masalah dengan panas atau dingin. Ya. Bahan kemasan harus dapat melindungi produk ya baik dari kontaminasi maupun kerusakan. Ya, harus bisa mengemas makanan dengan baik dan melindungi produk sehingga dia tidak rusak dalam penjualannya, misalnya dalam distribusinya misalnya. Ya. Kemudian di sini ada rework ya. Pengerjaan ulang apabila terjadi ketidaksesuaian, ya sistem harus tersedia untuk memastikan produk yang gagal diolah sesuai dengan standar yang berlaku, ya. Dan apabila produk rework ini, ya, masuk kembali ke dalam proses, ya, harus ada identitasnya, harus jelas agar apa? Balik lagi kita berbicara tentang penelusuran, traceability. Ketika terjadi ketidaksesuaian, kita harus tahu produk rework yang dimasukkan itu produk rework dari batch berapa, dan alasan kenapa di rework, dan statusnya seperti apa. Ya, jadi jika ada pengerjaan ulang gitu ya, rework yang masuk lagi ke dalam proses ya, apa sih yang harus dilakukan? Ya. Disimpan, ditangani, dan digunakan sembilan rupa sehingga keamanan, kualitas, ketelusuran, dan kesesuaian dengan regulasi selalu terpelihara. Dokumentasi. Balik lagi form ya, kita berbicara tentang formulir lagi nih di sini nih. Oke, kemudian recall. Ya, recall ini adalah penarikan kembali. Kemarin di sesi Q&A kita sempat membahas tentang recall, penarikan produk dengan alasan produk sudah tidak memenuhi standar keamanan pangan lagi. Ya, recall ini berbeda dengan retur. Kemarin kita juga sempat membandingkan antara recall dengan retur. Ya, retur dikembalikan biasanya karena ada ketidaksesuaian secara mutu sehingga akan ditukar barangnya. Sedangkan kalau recall ini ketidaksesuaiannya ini berpotensi menyebabkan bahaya keamanan pangan. Yang mana kalau dikonsumsi bisa menyebabkan racun. Mungkin ingat beberapa tahun terakhir listeria pada melon rock yang masuk dari Australia sehingga semua melon rock yang masuk dari Australia ditarik semua dari pasaran. Atau mungkin yang paling besar ini sebenarnya bukan makanan sih ya, cuman menurut saya ini yang cukup disadari oleh semua orang adalah penarikan
apa namanya, obat sariawan albutil. Ya, ternyata setelah penggunaan dinilai albutil ini berbahaya untuk digunakan secara terus-menerus sehingga semua penjualan albutil ditarik. Ya, itu adalah recall. Ya, penarikan yang disebabkan adanya potensi bahaya apabila digunakan oleh masyarakat. Sedangkan kalau retur ya ditukar aja nggak apa-apa. Kalau ini tarik semua. Ya. Sistem harus tersedia untuk memastikan produk yang gagal memenuhi standar keamanan pangan. Ya, bisa diidentifikasi, dilokasikan dan dipisahkan dari semua titik di rantai penyediaan. Ya, kita sebagai produsen harus bisa ya melakukan identifikasi produk kita ini kemana saja. Tapi kita cukup melakukan assessment, melakukan penelusuran sampai ke pembeli level 1. Ya, yang pembeli langsung aja ke kita. Siapa saja. Nanti yang level selanjutnya mereka yang akan melakukan recall. Ya, kita hanya melakukan penelusuran ke level 1. Nah, produsen juga bertanggung jawab untuk mengetahui bahan baku apa saja yang digunakan untuk produk yang berbahaya ini. Prosesnya dilakukan kapan, siapa yang melakukan proses, dan sudah tersebar kemana saja. Ya, traceability, penelusuran diperlukan untuk melakukan recall. Makanya tadi identitas menjadi penting. Identitas barang datang, identitas pelaksanaan produksi, identitas produk akhir ini menjadi penting. Ya, karena ini sangat membantu dalam proses penelusuran. Oke. Keefektifan sistem harus diujikan secara berkala dengan sistem yang disebut dengan mock recall. Ya, jadi pura-pura, namanya juga pura-pura gitu ya. Jadi silakan lakukan pelatihan secara berkala. Biasanya best practice-nya adalah sekali dalam 1 tahun pura-pura kita melakukan recall ya, tapi tidak usah ditarik beneran. Namanya juga pura-pura, namanya juga mock ya. Maka kita akan melakukan yang kita lakukan hanyalah simulasi penelusuran. Nah, ketika kita melakukan simulasi penelusuran, kita harus mengukur waktunya seberapa lama sih kita bisa melakukan penelusuran terhadap produk. Ya, best practice-nya adalah sekitar 4 sampai 6 jam. Lebih dari itu boleh usahakan jangan lebih dari 24 jam. Ya. Daftar kontak personel kunci dalam penarikan harus dipelihara ya. Jadi agar apabila terjadi kondisi darurat harus recall, kita tahu harus menghubungi siapa. Ya. Recall ini nanti ada timnya gitu ya, ada tim recall-nya siapa saja. Ya, personel kunci yang harus dihubungi ketika terjadi recall. Biasanya ya orang produksi, orang gudang, orang QC gitu ya, orang marketing, orang purchasing gitu ya. Itu masuk ke dalam kunci daftar kunci recall. Selanjutnya adalah hold and release ya untuk produk-produk yang tidak sesuai ya. Biasanya untuk produk-produk yang tidak sesuai ini kita harus melakukan pengujian kembali untuk memastikan produk ini nantinya sudah aman belum sih untuk dipasarkan. Gitu ya. Nah, ketika ada produk tidak sesuai maka dia harus di hold dulu ya, kemudian dilakukan pengujian sampai keluar buktinya yang memastikan bahwa produk ini aman untuk dipasarkan baru diizinkan untuk dirilis. Ya, semua bukti pemantauannya harus tersedia. Balik lagi kita berbicara tentang dokumentasi. Ya, harus tersedia nih dokumentasinya. Selanjutnya adalah correction dan corrective action. Bedanya apa sih correction dan corrective action? Correction adalah koreksi langsung yang kita lakukan di lapangan saat itu juga ketika terjadi ketidaksesuaian. Fungsinya untuk apa? Mencegah ketidaksesuaian menjadi lebih luas. Misalnya terjadi kebakaran. Ya, koreksi langsung yang kita lakukan apa? Mematikan lampu. Mematikan api. Matikan api biar apa? Biar tidak lebih luas lagi kebakarannya, hanya ada di kawasan itu saja. Nah, corrective action adalah tindakan perbaikan setelah kita melakukan analisa akar masalah. Kebakarannya kenapa? Yang kita perbaiki adalah akar masalah. Itu adalah corrective action. Ya. Jadi kalau correction atau koreksi langsung kita matiin apinya. Corrective action adalah kita analisa akar masalahnya dulu, baru akar masalah tersebut diperbaiki. Ya.
Jadi kalau misalnya, oh kebakarannya kenapa? Oh ternyata karena puntung rokok, ada yang rokok di area tersebut. Ya sudah, berarti gunakan buatlah peraturan bagaimana caranya orang tidak membuang puntung rokok lagi di area tersebut. Atau, oh ternyata yang kebakarannya disebabkan oleh korslet, listrik yang korslet, ya berarti yang dibetulin adalah listriknya yang korslet. Jangan sampai akar masalahnya adalah puntung rokok, tapi yang dibetulin listriknya yang nggak nyambung gitu. Ya, jadi akar masalah corrective action harus sesuai dengan akar masalah untuk memastikan ketidaksesuaian tersebut tidak terjadi kembali. Oke. Selanjutnya adalah utility. Utility ini adalah alat bantu proses produksi ya, bahan pembantu proses produksi termasuk di dalamnya adalah air ya, es, batu, uap, udara bertekanan atau UV light. Ya. Jadi bahan-bahan tambahan yang digunakan untuk proses produksi gitu ya, utility gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan bahan-bahan utility ini harus dipastikan memang sudah aman ya. Kayak tadi kita membahas tentang air. Air yang digunakan masuk ke dalam produksi ya, air untuk proses, maka wajib hukumnya memenuhi standar 492. Ya standar air minum. Begitu juga es batu. Kalau kita misalnya bikin bakso gitu ya kan harus dimasukin es batu. Maka es batunya juga harus dibuat dengan es batu yang memenuhi standar air minum. Uap, kemarin kita juga sempat membahas tentang uap. Kalau ada kita pakai uap tuh apa yang harus kita lakukan? Apakah airnya harus memenuhi standar air minum? Ya, kalau kita bikin sendiri. Atau kalau pakai boiler berarti chemicalnya, boiler mate yang dimasukkan ke dalam boilernya itu harus food grade ya, sehingga dia tidak membawa zat-zat kimia yang berbahaya bagi makanan yang masuk dan menempel ke makanan. Kemudian udara bertekanan ya, apabila kita menyemprotkan udara bertekanan ke dalam produk kita ya. Jika ada, maka kita harus menggunakan pelumas yang food grade pada kompresornya. Begitu juga dengan UV light. Kemudian penyediaan dan rute distribusi ya, air ya, misalnya air es uap ini harus bersih ya. Pipa-pipanya itu jangan sampai kotor sehingga kontaminasinya malah munculnya dari pipingnya. Misalnya sumber airnya kita sudah pasang filter, kita sudah pasang UV, kita sudah pasang RO segala macam gitu ya. Tapi ternyata pipanya tidak sesuai sehingga kontaminasi munculnya dari pipa. Maka air yang keluar jadinya aman enggak? Enggak gitu. Ya, jadi maka jalur distribusi ini harus tetap ada perawatannya. Pemantauan kualitas utility terhadap keamanan pangan ya. Jadi air dan segalanya ini harus diuji secara berkala bahwa memang masih memenuhi standar keamanan pangan ya, diuji lab. Oke. Selanjutnya adalah kalibrasi. Ya, kalibrasi ini adalah untuk menjaga integrasi dari alat ukur yang kita gunakan. Jadi alat ukur yang kita gunakan ini dia memang pembacaannya hasilnya harus bisa tetap dipercaya gitu ya. Seandainya ada penyimpangan kita harus tahu penyimpangannya itu seberapa ya, agar nantinya kita masih bisa melakukan penilaian penyimpangan yang terjadi membuat produk kita menjadi bahaya atau tidak sih. Nah, kita harus punya yang namanya list kalibrasi ya. Jadi kita punya alat ukur apa saja yang ada di tempat kita. Kita punya alat ukur apa saja yang ada di tempat kita, kita akan menetapkan interval kalibrasinya, seberapa lama kita akan melakukan kalibrasi ulang. Best practice-nya biasanya adalah 1 tahun sekali, setiap 1 tahun kita akan melakukan kalibrasi. Ya. Kemudian kita akan menetapkan standar pengukurannya. Kita menggunakan alat ukur tersebut, ya, itu untuk mengukur apa dan di angka berapa. Maka kita harus melakukan kalibrasi di angka tersebut. Selain itu kita juga harus menetapkan standar deviasi yang diterima. Kalau kalibrasi ini kan kita melakukan pengecekan kembali apakah alat tersebut masih membaca sesuai dengan standar yang sesuai. Misalnya kita berbicara tentang kalibrasi neraca. Ya, apakah neraca yang kita gunakan ini masih menimbang, masih membaca beban 1 kilo sebagai 1 kilo? Ketika dia sudah tidak membaca beban 1 kilo sebagai 1 kilo, misalnya dia membacanya jadi 999,5, maka ada deviasi di situ. Kita harus menetapkan standar deviasinya sejauh mana yang masih bisa kita terima.
yang tidak terpengaruh, yang tidak mempengaruhi keamanan pangannya. Ya, apakah selisih 0,5 ini berpengaruh terhadap keamanan pangan atau tidak? Jika tidak terpengaruh, ya sudah nggak apa-apa gitu. Tapi jika ternyata dia mempengaruhi, maka alat ukur ini harus diapain sih? Ya. Kemudian ada jadwal tera atau tera ulang. Nah, tera ini berbeda dengan kalibrasi. Kalau kita tadi berbicara tentang kalibrasi adalah integritas ya, integritas dari alat ukur. Apakah dia masih membaca 1 kilo sebagai 1 kilo? Kalau tera ini adalah pengenolan kembali. Ya, jadi dia dimasukin lagi ke angka nolnya. Nolnya benar di nol nggak? Jangan-jangan dilebihin nih biar dapat untung. Gitu ya. Makanya si tera ini dia ada di bawahnya Badan Meteorologi. Kalau kalibrasi dia laboratorium swasta juga ada. Tapi kalau tera semuanya dikendalikan oleh negara. Ya, jadi tera ini biasanya hanya digunakan untuk neraca, timbangan saja. Kalau kalibrasi semua alat ukur, termometer juga masuk di situ, metal detector juga masuk di situ gitu ya. Kalau tera hanya untuk timbangan saja. Ya. Kemudian identifikasi status kalibrasi pada setiap alat ukur. Jadi setiap alat ukur nanti silakan dipasang stiker ya yang menyatakan status kalibrasinya. Kemudian berikan perlindungan dari perubahan terhadap alat-alat ukur tersebut ya. Jangan sampai orang-orang bisa melakukan sabotase terhadap alat ukur tersebut. Oke. Selanjutnya adalah supplier management. Bagaimana kita mengendalikan supplier ya untuk memastikan bahan baku yang mereka kirim ke kita memang sudah memenuhi standar keamanan pangan yang kita tetapkan. Ya. Jadi kita harus menetapkan yang namanya list supplier terpilih. List supplier yang memang kita sudah tahu mereka bisa mengirim bahan baku yang sesuai dengan standar yang kita tetapkan. Oke. Kemudian kita harus memiliki spesifikasi material ya tadi kita sudah membahas ya apa saja sih yang harus dipenuhi ketika orang mau suplai bahan baku ke kita. Ya kalau kita pakai tepung terigunya kadar airnya berapa, kandungan protein minimumnya berapa, misalnya seperti itu ya. Kemudian panduan persyaratan sistem ya apabila kita mempersyaratkan sistem pada suppliernya ya dengan kita menambahkan persyaratan sistem pada supplier ya umumnya itu akan mengurangi beban pengendalian bahaya di tingkat kita di level kita karena kita sudah memastikan bahan baku yang masuk di kita ini bahayanya sudah dikendalikan ya sehingga level pengendalian di kita bebannya menjadi berkurang. Tapi jika ternyata di supplier tidak ada sistem, ya tidak ada sistem mutu atau keamanan pangan atau prerequisite program gitu ya, maka beban pengendalian bahayanya akan berpindah di kita. Kita bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian terhadap bahaya-bahaya yang ada pada bahan baku tersebut. Gitu ya. Jadi apakah wajib? Nggak wajib sih, cuman itu tadi. Kalau bahan bakunya yang masuk ternyata tidak memiliki standar keamanan pangan, maka kita sendiri yang harus melakukan pengujian. Ya kita sendiri yang harus melakukan pengendalian. Tapi jika mereka sudah punya, maka bebannya dibagi 2. Gitu ya. Keputusan menggunakan supplier seleksinya, tahapan seleksinya seperti apa? Ya. Kita nanti harus menetapkan kualifikasi suppliernya, ya persyaratan suppliernya harus seperti apa. Kita harus melakukan evaluasi kinerja. Setelah kita bekerja sama dengan supplier tersebut, katakanlah dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, kita harus melakukan evaluasi bagaimana performa kerja mereka, apakah kita masih tetap akan mau bekerja sama dengan dia, atau kita mau ganti supplier. Ya. Kemudian selanjutnya adalah lakukan audit supplier jika diperlukan. Oke. Kemudian internal audit, organisasi harus melakukan internal audit. Hampir semua sistem, bukan hampir ya, bahkan semua sistem manajemen yang ada gitu ya, mereka pasti akan mewajibkan untuk melakukan aktivitas internal audit. Ya, karena aktivitas internal audit ini adalah aktivitas di mana organisasi melakukan evaluasi terhadap aktivitas pelaksanaan sistem. Ya, di sini kita nanti akan bisa menilai bagaimana sih implementasi sistem yang sudah kita rencanakan ya dalam pelaksanaannya di organisasi. Apakah sudah cukup untuk mengendalikan bahaya-bahaya yang ingin kita kendalikan dan mencapai tujuan organisasinya? Ya. Jadi internal audit ini adalah audit yang dilaksanakan oleh organisasi sendiri untuk menilai keefektifan sistemnya, implementasi sistemnya sudah sesuai belum dengan rencananya.
sudah mencapai tujuan organisasi belum? Ya. Nah, di sini kita lihat nih, menilai kesesuaian dan keefektifan sistem yang telah diimplementasikan. Ya, tadi ya, kita akan menilai ini sampai sejauh mana sih organisasi atau sistem yang sudah kita rencanakan kemarin nih bisa mencapai tujuan dari organisasi. Persyaratan standar dan sertifikasi, ya, semua standar, semua sistem manajemen umumnya mempersyaratkan aktivitas internal audit. Internal audit juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan investigasi masalah, karena kan kita melakukan audit terhadap aktivitas kita. Dari situ kita bisa melihat ada ketidaksesuaian apa sih yang sering terjadi, sehingga kita bisa melakukan investigasi terhadap masalah apa yang menyebabkan ketidaksesuaian itu sampai terjadi. Ya. Kemudian sarana perbaikan sistem, ya karena tadi kan ada ketidaksesuaian, maka kita bisa melakukan perbaikan sehingga organisasi ya atau tempat kita ini nanti akan improving, ya akan meningkatkan performanya, gitu ya. Nah, ketika kita melakukan internal audit harus tersedia adalah program audit. Dalam 1 tahun rencananya kita mau audit berapa kali? Bagian mana saja? Siapa yang melakukan audit? Siapa yang diaudit? Ya. Kemudian persiapan audit ya, orang-orang yang akan melakukan audit dan orang-orang yang diaudit melakukan persiapan gitu ya, agar nanti bisa melakukan audit dengan baik. Ya, termasuk di dalamnya ada checklist, ada jadwal. Ya. Kemudian laporan audit ya, bagaimana kita menuliskan laporan audit yang bisa menggambarkan kondisi yang ada di tempat kita. Sejauh mana sih standar-standarnya sudah diimplementasikan, ketidaksesuaian apa sih yang ada di lapangan? Akar masalah dari ketidaksesuaiannya itu apa sih? Ya. Dan jangan lupa adalah tindak lanjut. Hasil temuan-temuan auditnya harus ada tindak lanjut auditnya. Jangan sampai hasil temuan audit ini udah dibiarin gitu aja gitu. Tidak ada perbaikan, harus ada perbaikan. Oke. Nah, selanjutnya adalah dokumen kontrol. Tadi sempat beberapa kali saya menyebutkan dokumen itu penting. Ya, dokumentasi setiap tahapan kerja itu penting. Sebagai apa? Bukti bahwa aktivitas sudah dilaksanakan sesuai dengan plan dan sangat dibutuhkan ketika kita melakukan traceability. Nah, ketika kita melakukan pengendalian terhadap dokumen, gitu ya, yang pertama kali harus ditetapkan adalah approval dokumen. Sampai mana dokumen harus di-approve untuk disepakati bahwa dokumen itu menjadi resmi. Ya, level approval-nya sampai mana. Kemudian lakukan secara berkala adalah tinjauan dan pembaruan dokumen apabila ada perubahan. Jangan sampai ada dokumen-dokumen yang tidak berlaku, dokumen-dokumen kadaluarsa, SOP-SOP yang tidak terpakai, form-form lama yang sudah tidak berlaku, yang masih ada di tempat kita dan masih digunakan. Padahal sebenarnya form-form tersebut sudah tidak relevan lagi. Perubahan dan status revisi untuk kita tahu dokumen mana yang paling baru dan yang mana yang berlaku. Ya, versi relevan, terbaca dan mudah diidentifikasi, harus ada penomoran dokumen. Kemudian terbaca ya, jangan sampai biasanya terjadinya sama form-form operasional nih, di foto hasil fotokopi, difotokopi lagi, fotokopi lagi, fotokopi lagi, fotokopi lagi sampai ngeblur sampai nggak kebaca. Ya, silakan dipastikan dokumennya terbaca. Kemudian apabila kita menggunakan dokumen eksternal, ya misalnya kita menggunakan undang-undang, kita menggunakan manual mesin gitu ya, ini harus tersimpan dengan baik dan bisa diakses. Ya, pastikan lakukan penarikan terhadap dokumen-dokumen kadaluarsa. Jangan sampai dokumen kadaluarsa ini masih ada di area proses. Ya, karena dengan adanya dokumen kadaluarsa ini nanti membingungkan orang-orang yang bekerja. Harus mengacu ke dokumen yang mana sih? Ya, kemudian penyimpanan teridentifikasi sehingga bisa dilakukan penelusuran kembali jika diperlukan. Ingat hubungannya dengan traceability. Ya, harus bisa ditelusuri kembali. Semua aktivitas yang berjalan di dalam organisasi, semua aktivitas yang berjalan di tempat usaha kita harus bisa
telusuri kembali. Ya. Bagian selanjutnya, boleh minum dulu ya sebentar ya. Berapa? Oh, sedikit lagi. Bagian selanjutnya adalah product information dan customer awareness. Ini sangat penting ya, agar customer tahu apa yang harus dilakukan terhadap produk yang akan dikonsumsi. Ya, label. Informasi pada label merupakan hal yang sangat penting untuk customer bisa menangani produk dan menjaga keamanan pangan dari produk tersebut. Informasi produk ini bisa dilihat di Perka BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan. Ya, Perka BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan. Di situ diatur apa-apa saja yang harus muncul pada label makanannya. Informasi harus disampaikan kepada konsumen sehingga konsumen memahami apa yang harus dilakukan untuk memastikan bagaimana dia mengkonsumsi produk tersebut secara aman. Ya, termasuk di dalamnya adalah saran penyajian gitu ya, rekomendasi pengolahan, bukan rekomendasi ya, malah petunjuk pengolahan sebelum konsumsi, petunjuk penyimpanan gitu ya. Nah, itu harus terdokumentasikan, termasuk kandungan alergen, ya kandungan alergen agar konsumen bisa melakukan pengendalian terhadap keamanan pangan. Ya, informasi yang mengidentifikasi alergen pada produk sebagai ingredient ketika kontaminasi silang tidak dapat dihindari. Jadi misalnya nih, dalam tempat kita melakukan proses produksi untuk produk alergen dan non-alergen, dan kita tidak bisa melakukan pemisahan. Kontaminasi silangnya udah nggak bisa lagi dihindari, maka di label harus tercantum produk ini diproduksi di fasilitas yang sama dengan produk mengandung alergen apa. Ya, sehingga konsumen dapat melakukan pengendalian. Ya, melakukan pengendalian terhadap bahaya keamanan pangannya. Jadi ketika dia memang memiliki alergen terhadap produk tertentu, dia tidak akan mengkonsumsi produk tersebut. Ya, jadi informasi terkait keamanan pangan harus tertulis pada label. Prosedur harus tersedia untuk memastikan penerapan label yang benar terhadap produk. Ya, jadi harus ada prosedurnya. Labelnya apa saja tulisannya, warnanya seperti apa, itu harus jelas. Sistem traceability produk harus dirancang diterapkan sesuai dengan prinsip traceability produk sebagai alat dalam sistem inspeksi dan sertifikat pangan. Ya, jadi nanti bisa dilihat di kodeks serisnya ini ya, CXG 60 2006 ini mengenai traceability. Bagaimana sih prinsip traceability ini harus dilakukan? Ya, itu bisa dilihat di situ. Terutama apabila terjadi recall. Ya, tadi kita sudah membahas tentang recall, kita sudah membahas tentang traceability. Di dalam label pun nanti harus memasukkan informasi kode batch ya. Sehingga apabila terjadi penarikan atau traceability, kita tahu produk tersebut dari produksi yang mana. Terakhir adalah transportasi. Ya, di sini kita akan membahas alat transportasi apa sih, kondisi transportasi apa sih yang harus kita lakukan, yang harus kita gunakan, gitu ya, untuk memastikan keamanan dari produk kita. Ya, jadi alat transportasi tidak boleh mengkontaminasi makanan maupun kemasannya. Ya, jadi dipastikan dia bisa melindungi produk kita. Makanya biasanya kalau untuk produk-produk makanan, alat transportasinya menggunakan mobil box ya, yang melindungi kontaminasi dari jalanan. Karena kan di jalanan kita udah nggak tahu tuh apa aja yang lewat. Bakteri apa, bisa jadi udaranya nanti membawa kotoran-kotoran yang mengkontaminasi makanan kita, gitu ya. Kemudian harus ada aktivitas pembersihan dan perawatan kondisi transportasi, ya, pengecekan kondisi transportasi ketika kita akan melakukan pengiriman atau penerimaan bahan baku. Apabila terpaksa mengirimkan bahan makanan dan non-makanan dalam satu kendaraan yang sama, lakukan pemisahan, perlindungan terhadap produk, dipisahin. Bahan makanannya dikemas dengan kemasan yang bisa melindungi produk kita dari potensi kontaminasi. Ya. Apabila diperlukan, silakan diberikan pengendalian parameter. Misalnya kita mau ngirim
frozen food, maka kendaraan pengirimnya harus memiliki para pengendalian ya terhadap suhu. Dipastikan selama pengiriman suhunya terjaga. Ya, terjaga di mana bakteri tidak dapat tumbuh. Apalagi kalau frozen food gitu ya. Kalau frozen food kan kita tidak bisa menghilangkan bakterinya ya, karena kan memang dia setengah matang gitu ya. Biasanya masih ada dan bakterinya akan dorman di dalam suhu tertentu. Oke. Conveyor dan wadah makanan seperti palet dan kontainer harus dalam keadaan bersih dan tidak menyebabkan kontaminasi, pembersihan terhadap kontainer dan palet-palet yang kita gunakan. Jadi kalau udah kotor, hitam, jebol gitu ya, silakan diganti, digunakan yang dalam kondisi yang